Assalamualaikum. Hari ini saya mau membaca percobaan sederhana dari buku Ensiklopedia Widya Wiyata Pertama. Ini bukunya hardcover, bolak-balik. Dalamnya PPS full warna. Bentar ya. Tentu bisa pakai Walter. Sobek. Dipakai karena dipakai sobek. Nih ya, cara menyalakan Walter. Pencet sampai berbunyi halo, aku Walter. Ini yang ini kelihatan gak sih? Nah, ada suara ya. Nah, untuk menggunakan Walter pada buku langsung digunakan di bukunya. Selamat datang di buku percobaan sederhana. Ya. Selamat datang di buku percobaan sederhana. Sip. Jadi di setiap buku WWP itu ada nih kembang-kembang kecil gini yang warna pink, ada warna biru juga. Nah, itu bisa dipakai buat nyalain Walternya. Hop. Ini ada beberapa poin. Kita baca beberapa bab aja ya. Mungkin agak 3 lembar. Gak usah pakai Walter ya. Sampai jumpa lagi. Full warna. Tahukah kalian mengapa tumbuhan dapat ditanam tanpa biji? Tumbuhan biasanya berkecambah dari biji atau umbi. Tapi ada tumbuhan dari daun atau akar di dalam tanah. Ada pula yang bertunas dari ujung daun atau sepanjang batangnya. Bila ditanam, tunas ini akan tumbuh menjadi tanaman baru. Ini percobaan sederhananya, ada tapak randa tapak ya, randa tapak, piring plastik, kapas, gunting. Ini tumbuhan liar kayaknya nih. Cobalah dengan akar randa tapak. Galilah sebuah randa tapak. Akar tumbuhan ini panjang dan tidak mudah putus. Jika akar itu ditanam kembali, bahkan sepotong kecil saja, akan tumbuh tanaman baru. Kayak gini ya. Kita pakai Walter aja ya biar kedengeran. Oke, salah. Halo, aku Walter. Lupa. Selamat datang di buku percobaan sederhana. Randa tapak. Ku ambil randa tapak kira-kira sebulan lalu. Akarnya ku potong-potong agar tumbuh satu persatu. Piringnya ku beri air, tetapi tidak sampai banjir. Ku taruh di ambang jendela agar terkena cahaya. Setiap hari piring ku periksa dan sedikit ku putar-putar. Dengan perhatian dan air, semua tumbuh dan mekar. Itu ya.
Jadi piringnya isilah piring plastik. Ini kayak nanam apa ya? Saya juga nggak tahu kalau bisa ditanam pakai akar. Biasanya kan umbi galar ya. Terus kita sekarang cobalah dengan daun. Daun beberapa jenis tumbuhan dapat menumbuhkan akar dan menjadi tumbuhan baru bila ditanam di tanah. Percobaan di bawah menggunakan daun krisan dengan tunas kecil di tangkai. Untuk menanam tumbuhan berdaun tebal seperti Sansevieria, hanya diperlukan sepenggal daun. Tahu kan daun krisan, kembang krisan? Ini disebut sambuk pucuk. Cara ini sangat sulit dan petani profesional pun tidak selalu berhasil. Gitu, menyambung tanaman. Menyambung tanaman adalah penggabungan dua bagian tanaman yang sejenis menjadi tanaman baru yang menggabungkan sifat-sifat terbaiknya. Biasanya tanaman yang lebih kuat digunakan sebagai penunjang. Bagian tanaman yang lebih lemah disambungkan pada tanaman yang lebih kuat. Tumbuhan ditanam di tanah, dipotong melintang, dan ditakik dengan irisan berbentuk huruf V. Bagian tanaman yang lebih lemah dimasukkan ke irisan itu, lalu diikat dengan tali atau pita. Potongan tanaman penuhnya harus berjarak sekurang-kurangnya 5 cm dari permukaan tanah. Dengan melakukan percobaan seperti ini, ada beberapa orang yang mampu menemukan jenis tanaman baru. Luther Burbank di AS telah menemukan 800. Iya, jadi kalau misalnya kan di cek WWP ini ada beberapa yang bacaannya cuma ada di buku, bacaan di buku ada yang bisa cuma di sini doang. Kamu mengira aku tonggak pohon yang tak ada gunanya, bukan? Lihat saja apa yang terjadi kalau kamu menyambungkan tanaman lain padaku. Jadi kalau kita baca CPD, WWP, emang bagusnya sih bagusnya harus punya Walternya. Soalnya emang beberapa bagian dari bukunya itu emang harus dibaca pakai Walter atau rocket pen ya. Dia kayak roket, jadi rocket pen. Lembar selanjutnya, apa yang terjadi kalau tanaman disinari cahaya lampu pada malam hari? Banyak bunga menguncup dan mekar sebagai reaksi terhadap perubahan cahaya. Bunga kangkung bulan mekar saat fajar dan menguncup sebelum tengah hari. Tetapi kita dapat mengubah saat mekarnya bunga ini dengan menyinarinya hingga tengah malam, lalu membiarkannya gelap dalam hingga pagi. Ini ya, saya juga nggak tahu nih bunga apa tadi katanya, bunga kangkung. Kayak gimana bunga kangkung? Kita baca ya pakai Walter. Kangkung bulan biasanya mekar pada pagi hari. Sesudah kamu melakukan percobaan ini, bunganya akan mekar pada sore hari. Ya. Kangkung bulan biasanya mekar pada pagi hari. Sesudah kamu melakukan percobaan ini, bunganya akan mekar pada sore hari. Jadi percobaannya pakai lampu 200 watt kalau di buku. Mengubah malam menjadi siang. Pada musim panas, bunga kangkung bulan biasanya mulai mekar pagi-pagi sekali. Kalau petunjuk berikut diikuti selama kira-kira seminggu, kalian dapat melatih bunga itu untuk mulai mekar jauh lebih siang. Tanamlah biji kangkung bulan di pot kecil. Cobalah percobaan ini dapat dilakukan pada saat tanaman mulai berbunga. Jadi lampunya ditaruh di 1 meter ya. Hop. Kelihatan gak sih?
kita harus beli tongsis apa ya, susah megang. Terus irama alam. Beginilah bunga-bunga kangkung mulan mekar pada bulan Juli bila dibiarkan. Bunga mulai mekar pada saat fajar dan menguncup menjelang tengah hari. Oh, kangkung bulan itu kayak gini nih, suka ada di sawah loh. Kelihatan nggak? Kalau di kampung saya banyak nih, dibuang-buangin doang. Bunga di rumah kaca. Dalam rumah kaca, keadaan cahaya suhu dapat diatur sehingga bunga yang mekar selalu tersedia sepanjang tahun. Pada keadaan biasa, krisan hanya berbunga di musim gugur. Di rumah kaca, tanaman ini dapat dibuat berbunga setiap waktu sepanjang tahun. Makanya bunga krisan awet di Indonesia ya, cocok dia. Rumah kaca melindungi tanaman terhadap panas atau dingin yang berlebihan, terhadap badai debu dan badai salju, serta mencegah masuknya penyakit. Itu ya. Bunga. Lanjut ke bagaimana cara membuat bunga tulip berbunga di musim dingin. Tuh. Ini buku luar negeri ya. Jadi banyak pengetahuannya tentang luar negeri. Musim dingin, musim apa, musim panas. Begitu musim dingin beralih ke musim semi, umbi tulip bertunas dan muncullah bunga. Umbi bertunas sebagai reaksi terhadap berlalunya musim dingin. Jika umbi dibuat merasa dingin di musim gugur dan merasa hangat di musim dingin, tunasnya akan muncul dan tumbuh sebelum musim semi tiba. Dalih umbi tulip di kebun bunga pada bulan Juli. Letakkan umbi itu di tempat yang terkena sinar matahari selama bulan Agustus hingga benar-benar kering. Pada bulan September, letakkan umbi itu pada wadah atau kantong tertutup dan masukkan ke dalam kulkas dengan suhu 4 derajat Celcius. Umbi akan merasa seperti berada di musim dingin. Tanamlah umbi dalam pot pada pertengahan bulan Desember. Letakkan pot dalam ruangan yang dingin bersuhu 13 derajat Celcius hingga 18 derajat Celcius hingga tunasnya muncul. Ini namanya rekayasa cuaca ya. Rekayasa cuaca. Memaksa umbi berbunga disebut dengan mengkondisikan suhu rendah. Umbi perlu simulasi udara dingin sekitar 12 minggu sebelum dipindahkan ke pot. Tanah harus dijaga agar tetap basah, tapi tidak becek, hingga tinggi tunas mencapai 13 cm. Pindahkan tanaman ke tempat yang hangat dan terkena cahaya. Perlu waktu 3 hingga 5 minggu bagi tanaman untuk berbunga. Bila Anda tidak keberatan menaruh pot penuh tanah dalam kulkas, Anda bisa segera menanam umbi itu dan memulai simulasi udara dingin. Ini ya, bunga tulip. Ada kali ya bunga tulip di Indonesia? Ada tapi mungkin saya nggak tahu. Nggak suka kembang. Ya, coba aja ya. Bagi lembar ya. 1, 2, 3. Terasa cepat karena bukunya buku tipis. Jadi ini kalau emang bacanya buat anak-anak, bacanya pelajaran biologi tapi versi disimpelkan dengan kalau sesimpel-simpelnya ya. Jadi dibuat berwarna, dibuat dengan bahasa yang gampang dipahami. Nih
buku buat anak-anak. Mungkin kalau zaman dulu sampai umur sekolah SD masih bisa. Tahu nggak ya, kalau kurikulum sekarang kayaknya masih sepanjang zaman juga masih enak ya kalau baca buku berwarna mah. Saya kalau baca buku berwarna halamannya bawaannya refresh, bikin adem di mata. Kalau baca buku tulisannya dempet kecil-kecil, pusing. Kecuali bukunya emang saya seneng. Tapi saya rata-rata senang baca buku, kecuali baca buku fisika sama matematika. Kayak gini ya, gelap nih, banyak isi bukunya. Besok siang-siang deh harusnya ya bacanya, biar kelihatan. Ada buku itu juga nih, percobaannya banyak dalam satu buku. Jadi ntar kalau misalnya ayah bunda arisan buku ini atau beli atau jajan buku ini nih, jadi di sini nih kita ada percobaan sederhana, banyak percobaan sederhana di sini, bisa dibaca-baca. Dasar ya ibu kayak gini. Cantik kan bukunya, kalau mau arisan ke aku ya. Ini ada bikin kompas sederhana nih. Kalau waktu di SMP kelas 10 apa kelas 7 ya, 8 apa 9 gitu. Ini ada prakteknya dulu kalau zaman saya. Itu prakteknya lilitan kumparan sama yang magnetik itu yang digosok berulang-ulang. Tadi cobain ditaruh di atas air. Ini membuat percobaan fisika menjadi menjadi indah buat anak-anak ya. Menyimpelkan pelajaran fisika. Ini percobaan jam matahari, masih fisika juga. Ada membuat arah angin. Kalau ini ke metropologi apa sih kalau penyelesaian cuaca nih, mengukur curah hujan. Kalau di SMA namanya geografi. Ini percobaan sederhana. Bikin bola lampu menyala. Percobaan sederhana. Kalau ini namanya rangkaian seri ya. Bisa pakai baterai 5 watt. Baterai 1,5 volt yang kecil-kecil itu. Ini juga ada. Pelajaran anak-anak.
rata-rata sini ada percobaan fisika, percobaan biologi. Ini ya. Jadi kalau buat anak-anak kecil nih seru buat permainan di rumah. Nih, kelihatan nggak ya hurufnya? Ting, nggak bisa. Harus yang siang kayaknya. Nih ada banyak percobaan kaleidoskop juga. Nih sifat cahaya ya dalam air. Sifat air bisa membelokkan cahaya. Ini percobaannya dulu waktu SMP nih kalau saya. Jadi mungkin ya ini buat yang anak-anak sekolah gak kaget lagi. Itu aja ya. Banyak lagi pelajarannya di sini. Kalau mau lihat-lihat boleh ke rumah. Kalau mau punya bukunya boleh arisan atau cash ya. Terima kasih. Assalamualaikum.